ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur di kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita dan kenikmatan bisa beramal soleh. Sesungguhnya bagi orang yang beriman, kenikmatan yang paling utama di muka bumi ini adalah kenikmatan bisa beramal soleh. Tidak ada kenikmatan yang derajatnya lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan dengan kenikmatan diberikan kemudahan oleh Allah bisa beramal soleh. Maka untuk itulah amal soleh yang kita lakukan adalah amal soleh yang insya Allah nanti akan menyertai dan mendampingi kita saat akhir hayat kita, hingga kemudian kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah insya Allah. Ya masalah dirahmati Allah, banyak sekali ibrah atau pelajaran-pelajaran yang ada di kiri kanan kita. Rasanya kemarin baru saja kita ini bercengkrama, bercerita, kemudian bercakap-cakap dengan orang-orang yang ada dekat dengan kita. Ternyata kemudian ada kabar yang mengejutkan, beliau ternyata sudah dipanggil oleh Allah duluan. Ada yang ingat kemarin ada ustadz kita yang meninggal. Ya, ustadz siapa? Ustadz Asmuni Hasan. Ya. Iya, saya tahu beliau itu kelahiran tahun 1981, Pak. Ya, jadi masih sangat muda sekali. Ini pelajaran berharga untuk kita. Di beberapa tempat, ya, beliau isi pengajian sama saya bergantian. Ya, di beberapa masjid, musola saya bergantian dengan beliau. Sehingga saya kemarin waktu khutbah Jumat di Baitul Mukminin, ya, Panjer situ, tukar Pakrisan, dapat kabar bahwasannya beliau sedang sakit, Ustaz. Kemudian kemarin, ya, dapat informasi ternyata sudah meninggal dunia. Pesan yang ada dengan kejadian seperti ini, maka kita harus senantiasa menyadari ternyata mati itu tidak menunggu kita sakit ataupun kita tua. Ada salah satu ustadz yang di Kelungkung kemarin, Ahad subuh masih mengisi pengajian di daerah bandara Tuban Nurul Huda. Kemudian jam 10-nya meninggal dunia. Iya, tidak sakit. Inilah yang Allah sampaikan, ya, dalam Al-Quran, bahwasannya Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Qul, katakanlah, innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Manusia di muka bumi ini ketika akan lari dari kematian tidak akan pernah bisa. Fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya kematian itu pasti akan mendatangi dirinya.
Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian orang itu akan dihadapkan kepada Rabb-nya, dikembalikan kepada Rabb-nya yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'ukum, dan kemudian akan diberitakan kembali bima kuntum ta'malun, apa-apa yang dilakukan. Maka betapa bahagianya orang-orang yang saat akhir hayatnya dalam keadaan berbuat baik dan dekat sekali kepada Allah dengan amal solehnya. Maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-32. Ada orang-orang yang saat akhir hayatnya alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Saat di akhir hayatnya Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawanya dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, dalam keadaan takwa dan taat kepada Allah, dalam keadaan ia bertakarub kepada Allah, dalam keadaan dekat kepada Allah, husnul khotimah. Maka berbahagialah orang yang seperti ini sesaat malaikat maut setelah mencabut kematiannya. Dalam ayat itu Allah menjelaskan, malaikat kemudian memberikan ucapan salam. Salamun alaikum, kata malaikat, selamatlah atas kamu. Udkhulul jannah, tempatmu nanti masuklah engkau ke dalam surga. Beruntunglah orang yang seperti ini. Akhir hayatnya dalam keadaan bersih dari dosa, akhir hayatnya dalam keadaan takwa kepada Allah, akhir hayatnya dalam keadaan dekat sekali kepada Allah Rabb-nya yang memberikan sekian banyak kenikmatan semasa di dunia ini. Beruntunglah mereka. Namun ada orang-orang yang kemudian mendapatkan hukuman dari Allah saat akhir hayatnya. Allah jelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-28. Ada orang-orang yang kemudian saat Allah mengutus malaikat maut mencabut nyawanya dalam keadaan zalimi anfusihim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ada orang-orang yang nanti di akhir hayatnya nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Ada orang-orang yang nanti saat mengembuskan nafasnya yang terakhir dalam keadaan zalimi anfusihim, dalam keadaan menjerumuskan dan mendolimi dirinya sendiri dalam kemaksiatan. Dia membiarkan dirinya ingkar kepada Allah, ia membiarkan dirinya kufur kepada Allah, ia membiarkan dirinya durhaka dan berdosa bermaksiat kepada Allah. Dan Allah hukum mereka dengan kematian yang su'ul khotimah. Maka kemudian setelah malaikat mencabut nyawanya, kemudian memberitakan kabar yang buruk kepada mereka. Fadkhulu abwaba jahannam. Masuklah kamu nanti dari pintu-pintu neraka jahannam. Baru saja malaikat maut mencabut nyawanya, kemudian malaikat mengatakan dan memberikan kabar buruk kepadanya. Fadkhulu abwaba jahannam. Masuklah kamu dari pintu-pintu neraka jahannam. A'udzubillah min dzalik. Di dalam ayat itu yang harus kita perhatikan, baik di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-32, ayat itu diakhiri dengan satu kalimat, bima kuntum ta'malun. Orang yang husnul khotimah diberikan hadiah oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bima kuntum ta'malun. Itu semua disebabkan dan dikarenakan amalan-amalan soleh yang diistiqomai semasa hidupnya. Ia terus menerus tidak bosan-bosan beramal soleh, ia terus menerus tidak jenuh beramal baik, ia istiqomah terus menerus menghabiskan waktu, kesempatan, umurnya, detik waktu ia lewati dengan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, dan kemudian Allah menghadiahkan untuknya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi juga sama ayat yang ke-28, orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, ayat itu juga diakhiri dengan satu kalimat, bima kuntum ta'malun. Sama, Allah menghukum mereka dengan kematian yang buruk dalam keadaan su'ul khatimah,
dalam keadaan dzalimi anfusihim, disebabkan karena memang semasa hidupnya waktunya dihabiskan, hartanya dihabiskan, kesempatannya dihabiskan untuk berbuat kejahatan dan kemaksiatan, melanggar larangan-larangan Allah dan enggan menjalankan perintah-perintah Allah. Akhirnya mereka dalam keadaan dzalimi anfusihim, su'ul khatimah saat akhir hayatnya. Maka Pak, yang harus kita garis bawahi, kebiasaan apa yang kita lakukan dalam sehari-harinya itu nanti akan membawa kita pada akhir hayat kita. Rajulun mata ala ma'asya alaih. Seseorang nanti itu akan wafat, akan mati, akan meninggal dunia ala ma'asya alaih, sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan sehari-harinya. Maka jangan kaget kalau kita mendengar dan melihat langsung ada orang yang meninggal dunia saat kemudian dia sujud kepada Rabb Tuhannya. Ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan baca Al-Quran. Karena memang setiap hari pekerjaannya ia sholat berjamaah, pekerjaannya ia baca Al-Quran, maka Allah wafatkan dalam keadaan seperti itu. Tapi kita juga banyak mendengar ada orang meninggal dunia saat minum minuman keras. Ada orang yang meninggal dunia karena kemudian mengkonsumsi narkoba sampai overdose, akhirnya meninggal dunia. Adapun orang meninggal dunia di atas meja judinya karena kebiasaannya ia berjudi yang terus menerus dilakukannya. Maka amal apakah yang akan mengantarkan kita pada saat Allah mengutus malaikat maut mencabut nyawa kita? Jemaah sekalian dirahmati Allah, jangan tertipu. Jangan tertipu dengan usia yang masih muda. Kemudian ia menyangka usia mudanya itu masih lama, dia akan meninggalkan dunia ini. Padahal sebenarnya ketika nanti Allah mendatangkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya, menyesallah ia selamanya. Jangan tertipu dengan badan yang sehat dan kuat fisiknya. Kemudian dia menyangka dengan badannya yang sehat, kemudian kuat fisiknya, masih lama lagi dia akan meninggal dunia. Ternyata dia didatangi malaikat maut mencabut nyawanya, menyesallah selamanya. Karena ada orang-orang yang belum cukup saat didatangi malaikat maut, Pak. Belum siap saat didatangi malaikat maut. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Ada orang-orang yang didatangi malaikat maut, namun ia belum cukup untuk bekal-bekalnya menghadap Allah. Dia mengatakan satu kalimat, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Tidakkah bisa engkau menunda kematianku dalam waktu yang dekat saja, wahai Rabb? Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Sehingga aku nanti ini bisa beramal soleh, bisa bersedekah, ya Rabb. Tunda dulu kematianku dalam waktu yang dekat, ya Allah. Sebentar saja tunda kematianku. Wa akum minas sholihin, supaya aku ini termasuk golongan orang-orang yang soleh. Tapi apa jawab Allah dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 11 itu? Allah mengatakan wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali tidak kata Allah. Tidak akan pernah bisa ditunda kematian seseorang itu jika sudah sampai pada waktunya. Hari ini waktunya mati, matilah ia, tak akan pernah bisa ditunda. Maka dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat ke-18 Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan masing-masing di antara kalian itu memperhatikan bekal apa yang akan ia bawa kelak menuju Rabb Tuhannya. Kita disuruh memperhatikan bekal kita, Pak, oleh Allah dalam ayat ini. Sudah cukup belum kita? Ketika sewaktu-waktu nanti Allah sudah tidak memperkenankan lagi kita melihat matahari di muka bumi ini. Ketika Allah sudah tidak memberikan lagi kesempatan kepada kita untuk berada di muka bumi ini, apa yang kita bawa? Sudah siap atau belum?
Karena kematian tidak menunggu waktu tua, karena kematian tidak menunggu waktu taubat, karena kematian tidak menunggu cukup dulu bekal kita. Semua ada waktunya. Pak, ada yang sudah siap, Pak? Kalau didatangi malaikat maut hari ini, Pak? Pak? Mas, sudah siap ya? Siap insya Allah ya. Mana yang paling muda di sini? Sudah siap ya? Ya? Mikir-mikir dulu katanya. Yang dipikir apa, Pak? Masih banyak tanggungan. Yang dipikir apa, Pak? Pak, yang jenengan bilang mikir-mikir, yang dipikir apa? Bekalnya kurang. Ada ibu-ibu enggak? Ibu sudah siap, Bu, kalau didatangi malaikat maut sekarang, Bu? Kalau ada orang yang mengatakan belum siap, Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Jika dia mengatakan belum siap, tapi benar-benar memang saat itulah waktunya malaikat maut didatangkan untuknya, mereka mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tidakkah bisa engkau menunda sebentar saja ya Allah? Maka siap tidak siap harus siap, Pak. Lah apa kira-kira kemudian malaikat maut itu kalau kita beralasan, malaikat maut aku belum siap nih, bekalku belum cukup. Apa malaikat maut kemudian, oh ya kasihan ya kamu ya, belum cukup nih bekalnya, nggak usah dulu, dah tunda, kapan maunya kamu? Nggak bisa ada negosiasi dengan malaikat maut, Pak. Maka kita ini benar-benar harus menyempurnakan dua perkara. Kapan saja harus siap. Pertama, hubungan kita dengan Allah kita perbagus betul, Pak. Sholat kita, wirid dzikir kita, puasa kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, kita perkuat kepada Allah. Hubungan kita dengan Allah kita perbagus betul, Pak. Dan jangan lupa, ketika kita sudah berhablum minallah itu dengan baik, jangan lupa hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia ini kita sempurnakan, Pak. Jangan sampai kemudian hubungan kita dengan Allah bagus, sholat kita bagus, ibadah bagus, namun rusak hubungannya dengan sesama manusia. Dengan manusia, dengan temannya suka menipu, dengan temannya suka membohongi, dengan orang lain suka menghujat, dengan orang lain suka mencaci, memaki. Ini orang yang tidak siap, Pak, dengan kematiannya saat malaikat maut mendatanginya. Pak, ada satu kisah. Kisah ini sangat dahsyat sekali, Pak. Walaupun ini peristiwanya hanya terjadi 2 orang saja, tapi kemudian menyebabkan Allah menurunkan ayatnya. Ini cara berakhlak, cara bersikap menghadapi orang-orang yang ada di kiri kanan kita. Ada seorang sahabiah bernama Asma binti Abu Bakar. Seorang sahabiah bernama Asma binti Abu Bakar ini, dia telah masuk Islam. Tapi dia punya ibu kandung yang masih kafir, belum masuk Islam. Suatu ketika ibunya ini mengunjunginya. Datang karena sudah sekian lama tidak ketemu, maka dia kangen, kepingin melihat anaknya. Wajar kan? Seorang ibu telah lama gak melihat anaknya, kemudian rindu, kangen, ingin melihat anaknya. Apa yang terjadi? Ketika ibu ini datang ke rumah Asma, Asma tidak mau melayaninya, Asma tidak mau menemuinya dengan alasan karena ibunya masih kafir. Apa yang terjadi? Sikap Asma ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya kemarin datang kepadaku Rasulullah, namun aku tidak mau menemuinya, aku tidak mau mentakdimnya, aku tidak mau melayaninya karena dia masih kafir, wahai Rasulullah. Langsung kemudian Allah mengutus malaikat Jibril
untuk menurunkan ayat kepada Rasulullah sebagai jawaban atas kejadian yang telah ditampilkan oleh Asma binti Abu Bakar. Turunlah Al-Quran, surat Al-Mumtahanah, ayat yang ke-8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Langsung Allah menurunkan ayatnya sebagai bentuk bimbingan dan arahan kepada sikap Asma yang tidak benar terhadap ibu kandungnya. Beda agama, kafir orangnya ketika mereka tidak memerangi kita, ketika mereka tidak mengusir kita, Allah menyuruh 2 perkara. Ini akhlak. Langsung Allah menyuruh dengan satu kalimat, antabarruhum, berbuat baiklah engkau kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, berlaku adillah engkau kepada mereka. Pak, ternyata setelah itu kemudian Asma, setelah Allah memberikan ayat bimbingannya lewat Rasulullah, maka kemudian Asma menjamu, kemudian menghormati ya, ibunya walaupun beda agama. Karena ada perintah antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Akhlak kita walaupun dengan orang yang beda agama, kita disuruh untuk bersikap baik kepada mereka, disuruh berlaku adil kepada mereka. Ini Pak, Masya Allah. Maka Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuksin jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Apapun agama tetangga kita, kita disuruh memuliakan, walaupun dia beda agama dengan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Pak, kalau Bapak punya tamu, ya, satunya muslim, satunya non muslim, ketika Bapak memberikan sebuah minuman, harus adil. Wa tuqsitu ilaihim. Tamunya muslim, satunya bukan orang muslim. Ada 2 tamu. Maka Bapak harus dengan adil memberikan minuman yang sama. Jangan tamunya yang muslim Bapak berikan misalnya jus avokat, kemudian yang non muslim Bapak berikan ya, air keran misalnya. Nah ini larangan betul Pak, tidak boleh Pak. Wa tuqsitu ilaihi. Beginilah ajaran Islam menyuruh kepada kita bersikap baik kepada orang walaupun beda agama. Beda apa Pak? Beda agama. Loh, beda agama saja kita disuruh antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat baik dan berlaku adil. Beda agama, apalagi cuma beda pilihan. Ya Pak. Grup di luar sana rame Pak, panas Pak, walaupun grup masjid Pak. Ya. Ini ada grupnya enggak ini Pak? Ada Ustaz. Grupnya adem atau panas? Kadang ada ser-seran yang membuat panas atau anget lah, paling enggak grupnya itu Pak. Ini harus tahu surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 ini. Ini bentuk bimbingan Allah kepada hambanya yang bernama Asma ketika bersikap salah kepada orang yang beda agama. Ya. Beda agama disuruh berbuat baik dan disuruh berlaku adil. Apalagi cuma beda pilihan Pak. Maka hati-hati. Jangan sampai pilihannya 0 sekian, yang satunya 0 sekian, saling menghujat, saling memaki, saling memojokkan, saling merendahkan, saling menghina. Naudzubillah min dzalik. Bekal kita ini tidak cukup kalau seperti itu. Bekal kita tidak cukup. Kalau sukanya masih mengolok orang, mencaci orang, mencemooh orang, merendahkan orang, dosa terus menerus dikumpulkan, bukan pahala Pak. Kalau tidak memilih 0 sekian, jangan menjelek-jelekkan dan merendahkan orangnya. Mereka punya hak untuk menerima kebaikan dan keadilan kita. Diam saja. Tidak usah dipilih ya, tidak usah dipilih. Tapi tidak usah mencemooh, mencaci, memaki, merendahkan, menghina. Tidak usah. Mereka saudara kita. Mereka punya hak untuk mendapatkan kebaikan dan keadilan kita. Makanya Pak, dalam Al-Quran
Allah mengingatkan kita. Surat Al-Hujurat ayat 10. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Orang mukmin itu satu dengan yang lain adalah ikhwah, saling bersaudara. Maka Allah memerintahkan fa aslihu baina akhwaikum. Maka hendaknya engkau mendamaikan di antara dua orang beriman yang sedang bertengkar. Berarti ini ada berapa orang Pak dalam ayat ini? Surat Al-Hujurat ayat 10 ini ada berapa orang berarti Pak? Ada 3. Siapa? Pertama, orang yang mengajak bertengkar. Yang kedua, orang yang diajak bertengkar. Yang ketiga, orang yang menjadi juru damai. Nah, orang beriman itu ya begitu Pak, memang kondisinya. Kadang ada yang mengajak bertengkar, kadang ada orang yang diajak bertengkar, kadang ada yang menjadi juru damai. Nah Bapak kira-kira biasa yang mana lebih banyak apa? Lebih banyak yang suka ngajak bertengkar, atau sering menjadi orang yang diajak bertengkar, atau sering menjadi orang yang menjadi juru damai? Kalau ayat ini Pak, Allah memerintahkan fa aslihu baina akhwaikum. Hendaknya engkau mendamaikan di antara saudaramu, ya, yang sedang berseteru. Ya memang Pak ya, kadang-kadang diajak bertengkar. Betul Pak. Yang ngajak bertengkar siapa Pak? Pernah diajak bertengkar enggak ini Pak? Istri ngajak bertengkar ya. Ya terkadang istri ngajak kita bertengkar, kadang juga teman kita ngajak bertengkar. Berarti posisi kita di sini Pak. Tapi sewaktu-waktu biasanya juga ngajak bertengkar Pak ya. Enggak ya? Ya. Paling sering yang harus kita lakukan adalah menjadi juru damai. Kalau ada dua orang teman kita saling mencaci, saling merendahkan, saling menghina, kita ndak usah pihak ke salah satunya Pak. Ngompor-ngompori, tambah kemudian bikin panas keadaan, ya, sehingga malah kemarin ada yang ndak kuat, grupnya itu akhirnya beberapa orang keluar dari grup Pak. Karena saking panasnya dalam grup itu. Saya sebenarnya sendiri mau keluar, cuma saya sering menasihati orang jangan keluar grup, jangan keluar grup. Kalau nggak ingat nasihat saya dulu, akhirnya saya juga mau keluar, tapi saya nggak jadi Pak, saya kuat-kuatkan walaupun agak panas Pak. Lah ini masalahnya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, hak-hak saudara kita itu kita jaga. Jangan kita lecehkan, jangan kita rendahkan, jangan kita hinakan saudara kita. Berat pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Makanya ketika Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, bahasanya innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Allah ingin menyadarkan kepada kita semua, kalian semua orang beriman itu saudara dekat. Ya, maka hendaknya ada yang mendamaikan jika dua-duanya itu sedang bertengkar, bermasalah. Dan ayat 11 Pak, nah ini yang menarik. Ayat 11 Allah melarang satu pekerjaan buruk. Dan ini Allah menyebut dan mengingatkan orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Janganlah seseorang itu mengolok-olok orang lain. Ternyata ketika Allah memanggil kita orang yang beriman, secara khusus Pak Allah manggil kita orang beriman, ya kita semua ini. Larangannya apa? La yaskhar qaumun min qaumin. Kita dilarang untuk saling mengolok satu sama lain Pak. Nah tahun politik ini banyak orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Tahun politik yang beda pandangannya, beda pilihan dengan dia, mudah saja ia mengolok-olok, mencaci, memaki, merendahkan. Bersyukurlah kalau di sini grupnya adem Pak. Ya. Bersyukur kalau di sini grupnya adem. Itu karunia dari Allah. Ya, nggak ada yang keluar grup kan? Nggak ya.
Malah kadang ada kepengen nggak kepengen keluar malah dikeluarkan kok sama adminnya. Ya kalau posting itu yang adem, yang bikin tentrem, jangan yang bikin panas. Akhirnya nanti orang seisi penghuni grup itu nanti nggak betah, Pak. Kita diajarkan dalam ajaran Islam seperti ini. Beda pandangan biasa, beda pilihan biasa. Loh, orang asma beda agama dengan ibunya saja ditegur Allah, disuruh berbuat baik dan berlaku adil. Apalagi kita yang seiman, bukan beda agama, cuma beda pilihan saja. Beda pilihan calon presiden, saling mengolok, saling mencaci, saling menghina. Ini kesalahan fatal, Pak. Kembalilah kepada Al-Quran. Ya, jangan kembali kepada hawa nafsu. Maka diistighfari yang kemarin sudah terlanjur mencaci dan memaki, Pak. Dosa yang berat itu dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah mudah, Allah akan langsung hapus ketika kita sudah bertobat, tidak mengulanginya. Tapi dosa kepada manusia, Allah masih belum hapus. Walaupun istighfar berulang kali. Kenapa? Masih ada satu syarat. Dosa kita kepada manusia, Allah belum hapus sebelum kita falyatahallalhu minhu, minta kehalalan dari orang yang kita dolimi itu, Pak. Nah, kalau yang dicaci, dimaki, dihina itu orang terdekat kita, gampang. Datangi ke rumahnya, minta maaf kepadanya, insya Allah Allah sudah menghapus dosa kita. Ya kalau yang dicaci, dimaki itu orang di Jakarta sana, jauh sekali di sana, kapan kita ketemu mereka? Kapan kita minta maaf kepada mereka? Yang dicaci jauh di sana, susah ketemunya. Naudzubillah min dzalik, Pak. Ada dua hukumannya. Orang yang suka mencaci, mengolok, mencerca saudaranya yang seiman, nanti di akhirat yang pertama, fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi. Walaupun ia datang dengan pahala banyak, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin bi siyamin bi zakatin, datang kepada Allah dengan pahala banyak. Pahala sholatnya banyak, pahala puasanya banyak, pahala zakat infak sedekah banyak, tapi dia suka mencaci, mengolok, merendahkan orang lain. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Allah akan ambil pahala ini, pahala itu. Pahala sholat diambil, pahala puasa diambil, pahala zakat diambil. Bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ia mengumpulkan pahala. Namun kemudian diambil, diberikan kepada orang yang dicaci, dimaki, diolok, direndahkan, dihina. Alhamdulillah. Fa in faniyat min hasanatihi, kata Rasulullah, jika pahalanya habis, bagaimana? Masih banyak orang yang dicaci, diolok, belum dapat kebagian pahalanya, sementara pahalanya habis. Kalau pahalanya habis, fa in faniyat min hasanatihi, jika kebaikan pahalanya habis, akhida min khotoyahum, dosa-dosa orang-orang yang diolok itu akan diambil. Faturihat ma'alai, dipindahkan kepada orang yang mencaci, mencerca, mengolok, menghinakan saudaranya itu. Sudah pahalanya habis, dia ketumpukan dosa-dosa. Maka Rasulullah mengatakan, innal muflis min ummati, itulah umatku yang bangkrut, kata Rasulullah. Pernah punya pahala banyak, tapi pahalanya habis. Maka Rasulullah mengatakan, innal muflis min ummati, itulah umatku yang bangkrut di akhirat. Apa yang terjadi? Summa turiha finnar, akhirnya orang yang bangkrut itu dilemparkan ke dalam neraka. Pak, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakat infak sedekah bagus, ya, sholatnya rajin, puasanya rajin, infak sedekah rajin, tapi ngolok orang juga rajin, mencerca orang juga rajin, menghina merendahkan orang juga rajin, habis pahalanya. Maka kita tidak boleh cukup mengandalkan yang mungkin tahajud kita setiap malam tidak pernah berhenti, tidak pernah absen. Tapi kalau masih tidak bisa menjaga lisan ini dari mendolimi, mencerca, mengolok orang lain, habis pahalanya. Maka kita harus menyempurnakan sebagai bekal terbaik saat nanti menghadap Allah, menyempurnakan hablum minallah
dan hablum minan nas. Maka ini Pak, yang harus kita lakukan segera. Ini perintah Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Disuruh cepet-cepet tobat, minta ampunan kepada Allah Pak. Kalau dosa kita kepada Allah, cepat minta ampun kepada Allah. Kalau kita dosa dengan manusia, cepat minta maaf kepada manusia sebelum tadi didahului oleh kematian kita. Pak, kita ini paling sering banyak berdosa kepada siapa Pak? Kepada siapa? Yang sesama itu siapa berarti? Ya, sama orang terdekat kita. Kita ini sering berdosa kepada istri, maka kita harus cepat-cepat minta maaf kepada istri kita Pak. Kita sering berdosa kepada anak, kita harus cepat-cepat minta maaf kepada anak kita Pak. Kita paling sering berdosa kepada teman-teman dekat kita yang kumpul setiap hari, ngopi bareng, nongkrong bareng. Itu sering kadang bercanda menyakiti hati dan perasaannya. Minta maaf Pak, cepet-cepet. Kalau tidak minta maaf segera, malaikat maut duluan mendatanginya. Sementara ia belum mendapat maaf dari orang-orang terdekatnya. Nyesel dia Pak. Kepengen lagi balik ke dunia, kepengen minta maaf tadi itu loh. Maka minta maaf Pak. Kematian tidak pernah kita tahu kapan datangnya. Orang yang masih muda, segar bugar, ya meninggal duluan. Orang yang tidak sakit, tidak apa-apa, kemudian meninggal duluan ketimbang orang yang sudah lama menderita satu penyakit bertahun-tahun nggak meninggal juga banyak Pak. Ini pelajaran. Maka lembutkan hati kita, ya, lunakkan hati kita, bersihkan hati kita untuk bersikap sempurna dan baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kepada istri kita, anak kita, tetangga kita, teman-teman kita. Karena sikap kita semua itu akan membuat kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Dan sikap yang baik kita itu akan mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah akan mengantarkan kita pada husnul khatimah. Mudah-mudahan sedikit nasihat untuk diri saya pribadi tentunya dan kepada kita semua. Mudah-mudahan ya, ini membuat hati kita ini semakin lembut, semakin bersih, ya, tidak mudah mencari kesalahan orang, tidak mudah mencari mengolok orang, tidak mudah merendahkan orang, tidak mudah menghina orang. Karena ini bekal kita menghadap Allah. Jagalah Pak, pahala sholat yang kita lakukan setiap hari ini jangan sampai hilang diambil orang gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Terima kasih. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri dengan beberapa majelis, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Begini Ustaz, saya di satu tempat, mau di kantor mau di rumah itu, pada akhirnya tahun politik ini saya tidak punya siapapun, bagi saya itu adalah biasa. Tapi ketika kita bergaul sama teman-teman, mereka membiarkan seperti itu. Ketika mereka membiarkan saling membiarkan pasangan itu, saya tidak pernah malu. Tapi ketika salah satu dari orang itu menjelekkan, karena kalau pilih 0 sekian nanti akan jadikan negara Islam yang lebih tinggi. Terus dia intinya dia menjadikan Islam. Itu yang tidak terima. Nah, makanya saya berpikir gimana caranya supaya mereka itu tidak seperti itu membeda dosa. Tidak ya. Baik, bagaimana caranya kita menghentikan keburukan kemungkaran yang ada di hadapan kita? Maka Rasulullah memberikan 3 pilihan sesuai kondisi dan situasi yang sedang kita alami dan posisi kita. Yang pertama, man ro'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Jika engkau melihat satu kemungkaran, hendaknya engkau menghentikan kemungkaran itu biyadi, dengan kekuasaan kita. Kalau kita punya kekuasaan, yang berbuat kemungkaran itu anak buah kita, yang berbuat kemungkaran itu staf kita, yang berbuat kemungkaran itu karyawan atau pegawai kita, maka kita bisa dengan kekuasaan kita berhenti. Atau dia anak kita atau adik kita, berhenti.
Contoh kalau seorang anak misalnya melakukan satu kemungkaran, kalau kamu nggak berhenti melakukan itu, kamu nggak tak kasih uang jajan misalnya. Itu di antara contoh kecil tentang menghentikan kemungkaran dengan biyadi. Tapi kalau itu bukan posisi kita bukan orang yang punya kekuasaan, tapi orang yang berbuat kemungkaran ini selevel dengan kita. Mungkin teman kita, sahabat kita. Bagaimana? Fal yughayyir fabilisani. Jadi fa'ilam yastati, kalau kita tidak mampu mengubah kemungkaran atau menghentikan kemungkaran itu dengan kekuasaan kita, maka fa'ilam yastati fabilisani, cukup dengan lisan kita. Menasihati dengan cara yang terbaik, diberitahu dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan mencaci dan memaki, bukan dengan membalas keburukan mereka, tapi memberikan nasihat dengan nasihat terbaik. Tapi tetap harus kita bersikap, jangan sampai diam saja. Kita nasihati, apalagi itu agama kita yang dicela, maka kita nasihati dengan cara yang terbaik, sebaik mungkin. Kalimat pun harus kita pilih kalimat yang santun. Jangan sampai kemudian mereka mencaci, kita pun mencaci, tidak boleh. Mereka memaki, kita pun memaki, tidak boleh. Ya. Idfa billati ya ahsan. Tolaklah ya keburukan itu dengan ya ahsan, dengan kebaikan. Jadi yang pertama dengan kekuasaan kita, kalau kita tidak mampu maka dengan lisan kita. Maka ada yang ketiga, fa'ilam yastati, ternyata dengan lisan juga kita ini tidak punya kemampuan. Ya. Kadang Pak, kalau seorang suami misalnya melihat istrinya berbuat satu kemungkaran misalnya, bapak ngomong sekali bapak ngomong sekali, istrinya ngomong 10 kali misalnya. Maka ketika akan mendatangkan mudarat yang lebih besar, ya jangan pakai lisan. Dan terus bagaimana? Fa'ilam yastati fa biqalbi. Maka hendaknya jika tidak bisa dengan kekuasaan, jika tidak bisa dengan lisan, minimal fa biqalbi. Kita mengubah atau menghentikan kemungkaran, ketidakbenaran itu fa biqalbi, dengan hati kita. Bagaimana caranya? Ya kita membenci perbuatannya, bukan orangnya, kita membenci perbuatannya. Kita doakan supaya Allah memberikan hidayah kebaikan kepadanya. Seperti itu Pak ya. Ya kita memberikan nasihat itu sudah dapat pahala Pak. Orangnya mau berhenti gak ada masalah. Ketika kita sudah mendoakannya, sudah memberikan nasihat kepadanya, kita sudah mendapat pahala dari Allah. Karena memang sunnahnya seperti itu. Adapun dia nanti sadar atau tidak sadar, tobat tidak tobat, itu urusan dia dengan Allah. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang Allah nilai itu adalah ya'mal. Ya'mal itu artinya proses, bukan hasil. Jadi ketika kita menasihati orang, mendoakan orang, nasihat kita dapat pahala. Doa kita kepada orang itu kita dapat pahala. Ya. Walaupun orangnya itu berubah ataupun tidak berubah. Jadi memang Pak, kalau kondisi seperti itu ya kita harus bersabar. Namun bersabar bukan berarti diam. Maka Rasulullah mengatakan orang yang mengubah kemungkaran dengan hati, kata Rasulullah, wadzalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemah iman. Apalagi tidak melakukan ya nasihat sama sekali atau tidak melakukan upaya sama sekali, minimal lah kita membenci perbuatannya, kemudian mendoakan orangnya agar orangnya mendapat hidayah kebaikan. Saya kira itu mudah-mudahan bisa diterima. Baik, Bang tadi ada dulu. Kenapa Mas? Tapi orang-orang itu kan orangnya itu kan tak hanya orang yang berolok itu kan diambil orang yang berolok. Iya betul. Terus pahalanya itu akan bisa masuk surga nanti sebagainya. Ya. Maka orang-orang yang diolok-olok itu punya keuntungan. Keuntungannya apa? Dia mendapatkan transferan pahala. Yang kedua, dosa-dosanya terkurangi. Bagaimana? Jika nanti di yaumul hisab,
dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 19. Maka orang-orang yang ketika dihitung-hitung oleh Allah, antara pahala dan dosanya lebih banyak pahalanya, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka mereka akan menerima kitab catatan dari sebelah kanannya. Kalau sudah menerima kitab catatan dari sebelah kanannya, karena ketika dihisab, dihitung-hitung antara dosa dan pahalanya, lebih banyak pahalanya. Fahuwa fi isyatir radiyah fi jannatin aliyah. Maka dia mendapatkan ridho dari Allah. Maka kemudian dia mendapatkan surganya Allah. Nah, orang-orang yang diambil pahalanya bagaimana? Malah mendapat tambahan dosa. Ada dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat yang ke-25. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Ketika dihitung-hitung antara pahala kebaikannya dan dosa-dosa keburukannya, lebih banyak dosa dan keburukannya. Maka apa yang terjadi? Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Maka mereka menerima kitab catatan dari sebelah kirinya. Apa yang terjadi? Maka malaikat menyuruh kepada maka Allah menyuruh kepada malaikat, "Khuduh, peganglah dia. Faghullu, belenggukan tangannya ke lehernya. Tsummal jahima sallu." Kemudian lemparkanlah ia ke dalam neraka. Yang artinya pada intinya, Mas, kita dilarang untuk merendahkan orang lain, dilarang untuk mengolok-olok saudara kita sesama mukmin, ya, disuruh menjaga kehormatannya. Gimana? Kenapa? Kalau non muslim. Oh, kalau non muslim maka tidak berlaku untuk ini, tapi dia tetap dosa. Orang mukmin yang mengolok orang non muslim, karena orang non muslim tidak akan pernah mendapatkan pahala. Kenapa? Ibaratnya orang non muslim itu dia tidak punya rekening, Mas. Jadi tidak bisa. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Karena sudah ada tempatnya sendiri dia. Makanya tadi ini konteksnya adalah sesama mukmin. Ya, seperti itu. Tapi apakah orang yang mengolok-olok orang non muslim dosa enggak? Al-Zalzalah ayat yang ke-8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dosa tetap. Jadi bukan berarti karena dia ini non muslim kemudian kita bebas mengolok-olok, mencaci memaki, tidak boleh. Ada larangannya tadi surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Seorang sahabiah bernama Asma saja ketika tidak mempersilahkan ibunya untuk masuk ke rumahnya, kemudian tidak dipersilakan untuk melepas rindunya, langsung ayatnya turun. Nah, inilah tetap kita menjaga hubungan baik sesama manusia. Apakah dia orang seagama dengan kita ataupun beda agama. Nah, artinya beda agama saja kita disuruh menghormati dan berbuat baik kepada mereka, apalagi yang sama seagama. Jangan sampai cuma beda pilihan tadi itu. Intinya kuatkan diri, sabarkan diri, karena memang tahun politik seperti ini berat. Ya, kita harus sabar betul, jaga lisan, jangan sampai terpengaruh, terpancing emosi kita. Saya kira itu. Terima kasih. Demikian tadi apa yang telah diuraikan oleh Pak Ustaz. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan wawasan kita. Amin. Allahumma amin. Akhirnya mari kita tutup acara pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada Bapak Ibu untuk menikmati hidangan ala kadarnya.